Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pesisir Barat dan saya sendiri Medi Yusri dari SMA 1 Pesisir Tengah. Saya Hidayat Idaman Putra dari SMK Negeri 1 Krui. Saya Jumawan dari SD Negeri 20 Krui. Kami akan melaksanakan tugas kami mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.3 pembelajaran coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam Pak Mer. Gimana, sehat? Alhamdulillah Pak. Silakan duduk Pak. Silakan duduk. Terima kasih Iya. Pak. Jadi sebelum proses coaching berjalan, saya sebagai observer akan memberikan penilaian tentang proses coaching hari ini, ya. Jadi apakah sudah sesuai dengan algoritma atau tidak, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot, ya, sesuai dengan algoritma yang sudah kita harapkan kepada coach. Kemudian bagaimana coach merespon pertanyaan yang telah diberikan oleh coach. Kemudian jangan lupa Pak Dayat, prinsip coaching kita yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua memaksimalkan potensi, kemudian yang ketiga kreatif. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih Pak Dayat, Ya. kompetisi apa yang ada pada diri Pak Dayat yang akan Bapak terapkan? Ya, baik Pak. Jadi izin menjawab Pak ya. Jadi saya akan memakai prinsip kesadaran penuh Pak dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Iya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Dayat nih, indikator pencapaian dari proses coaching nanti seperti apa yang diharapkan? Ya, baik Pak. Jadi indikator yang saya harapkan nanti dari coach, dia dapat menemukan solusi Pak atas permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Pak. Oke, baik. Terus sekali Pak Hidayat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Wan, silakan duduk. Terima kasih Pak ya. Ya. Tumben Wan, siang-siang datang ke ruangan saya Wan. Ada masalah apa nih Wan? Pak. Tapi sebelumnya saya minta maaf Pak ya mengganggu waktunya sebentar. Jadi gini Pak, saya ini pengen cerita. Iya. Jadi saya ini punya murid di dalam kelas. Ada beberapa murid saya ini kurang dalam hal membaca, belum lancar dalam membaca. Jadi saya ini bingung. Saya ini harus bagaimana dalam mengatasi murid tersebut? Karena memang kita kan mengajar di kelas tinggi Pak. Jadi kalau dalam hal membaca aja sulit, bagaimana dengan pelajaran yang lain? Itu Pak. Oh, itu masalahnya Pak Iwan. Iya. Jadi Pak, apa yang Bapak harapkan Pak dari obrolan kita pada siang hari ini Pak Iwan? Jadi saya berharap dari obrolan kita ini Pak, saya menemukan sebuah solusi atau titik terang di mana saya akan mendapatkan pencerahan dari Bapak nih, bagaimana saya bisa mengatasi masalah murid saya yang kurang membaca itu Pak, kurang dalam hal membaca. Begitu Pak. Baik Pak Juan. Ya. Jadi menurut Pak Juan, apa Pak yang membuat anak-anak itu selama ini kurang lancar membaca Pak? Menurut Bapak? Jadi menurut saya Pak, dalam anak tersebut kurang dalam hal membaca nih Pak, dikarenakan pembelajaran yang saya bawa itu monoton Pak, jadi berbasis dengan teks bacaan saja Pak, tanpa disertai dengan sebuah audio atau video. Jadi anak itu merasa sehingga menyebabkan anak tersebut kurang minat dalam membaca, sehingga menyebabkan anak tersebut susah dalam memahami bacaan. Oh iya. Apa saya bisa saya paham itu. Nah selanjutnya Pak, kira-kira apa yang membuat anak ini kurang lancar membaca Pak? Menurut Bapak? Ya. Jadi yang menyebabkan anak tersebut kurang, yang menurut saya itu Pak. Jadi si murid ini dia
merasa bosan gitu Pak dengan teks bacaan tersebut, sehingga menyebabkan antusias atau minat dalam membacanya itu memang kurang Pak, kayak gitu Pak. Oke, baik Pak ya. Jadi kalau boleh tahu nih Pak Juan, kalau boleh saya tahu, Bapak selama ini menggunakan metode seperti apa Pak dalam melaksanakan KBM di kelas itu? Jadi selama ini saya menggunakan metode ya buku atau teks bacaan yang ada di perpustakaan Pak. Jadi apa yang ada di perpustakaan, buku apa, ya itulah yang saya berikan kepada anak. Jadi ya mungkin anak juga bisa merasa bosan Pak ya dari buku tersebut. Betul-betul bisa jadi tuh Pak, mereka merasa bosan. Kira-kira menurut Pak Juan, ada nggak Pak sumber-sumber belajar lain selain itu Pak? Menurut saya Pak, sebenarnya saya punya pemikiran Pak, agar anak tersebut itu ada antusias atau ada minat yang lebih semangat lagi dalam proses membaca, yaitu saya punya ide atau pemikiran di mana saya akan menampilkan sebuah metode pembelajaran yang di situ akan menampilkan sebuah video, kemudian disertai dengan audio dan teks, sehingga anak ini akan terbiasa membaca teks yang dia dengarkan dari sebuah video tersebut. Begitu. Iya, yang saya baik. punya. Bagus Pak. Jadi saya sangat setuju Pak dengan penerapan cara baru ini. Memang di pembelajaran sekarang Pak, kita itu harus memberikan berbagai variasi pembelajaran agar anak-anak kita ini dapat memahami semua materi kita Pak. Karena harus kita akui Pak, anak-anak kita ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda Pak. Kita harus memahami itu Pak Juan. Saya sangat setuju sekali dengan ini Pak. Nah selanjutnya Pak, apa langkah-langkah Bapak ke depan, rencana Bapak ke depan Pak? Jadi rencana saya akan menerapkan metode tersebut di dalam kelas, dalam pembelajaran saya tentunya Pak. Saya akan menampilkan sebuah video-video yang ada sebuah teks dalam video tersebut, sehingga anak yang kurang dalam membaca tersebut akan merasa lebih tertarik dan lebih punya antusias kepada membaca. Jadi anak itu merasa tidak bosan lagi. Jadi anak juga merasa tidak malas lagi dalam membaca. Begitu Pak. Oke, super sekali Pak. Ya. Langkah-langkah Bapak ke depan ini sangat Pak, saya rasa sangat bagus diterapkan Pak untuk anak-anak kita Pak, khususnya di sekolah kita ini. Jadi Pak Juan ya, apa Pak komitmen Bapak Pak ke depannya ini Pak? Untuk Jadi, menerapkan ini Pak maksud saya Pak. Komitmen saya dalam menerapkan rencana saya tersebut, saya akan selalu membawa metode-metode pembelajaran yang lebih inovatif, lebih kreatif, sehingga anak-anak tidak merasa bosan, anak-anak tidak merasa malas, justru kebalikannya Pak. Jadi anak-anak tersebut merasa lebih antusias dan semangat dalam proses pembelajaran yang tidak membosankan. Bagus sekali Pak, saya sangat mendukung Pak, selaku pribadi saya sangat mendukung langkah-langkah yang Bapak akan laksanakan dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan terjadi perubahan besar bagi anak-anak Bapak, khususnya untuk menyerap pembelajaran ini Pak, dengan adanya variasi-variasi yang akan Bapak kembangkan. Mantap Pak, bagus. Nah Pak Juan, sekarang bagaimana Pak perasaan Bapak setelah diutarakan semua ini Pak? Bagaimana Pak sekarang? Jadi perasaan saya sekarang, saya sudah mendapatkan solusi, perasaan saya juga merasa lebih happy, lebih plong lagi Pak. Iya. Saya tidak sia-sia berhadapan dengan Bapak, sehingga saya mendapatkan solusi, mendapatkan perasaan yang bahagia tentunya dari solusi yang saya dapatkan. Intinya bahagia dan plong gitu Pak. Oke Pak, jadi bagus Pak. Mudah-mudahan sekali lagi rencana ini terrealisasi dengan baik Pak ya, dan murid kita semua, khususnya murid Bapak, bisa mendapatkan hasil yang maksimal Pak, terutama tadi membacanya Pak ya. Jadi gitu Pak ya. Jadi Pak Juan, ada yang lain Pak yang perlu kita bahas lagi? Oke Pak Dayat, tadi saya sudah melihat proses coaching berjalan dengan lancar. Kemudian saya sudah mengamati apa yang sudah dibicarakan. Kemudian saya sudah mencatat hasil dari pengamatan saya tadi. Alhamdulillah sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya ada, kemudian tanggung jawab atau komitmen dari permasalahan yang ada, seperti itu. Kemudian Pak Dayat juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya. Kemudian
Pak Dayat juga sudah menggali informasi, mengidentifikasi masalah sehingga proses coaching berjalan dengan lancar, Pak. Iya, iya. Baik Pak, terima kasih Pak atas penilaiannya. Alhamdulillah tadi juga sudah berjalan Pak dengan baik. Terima kasih Pak Dayat. Iya. Assalamualaikum Pak Medi. Waalaikumsalam Pak. Oke, apa kabar Pak Medi? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Oke. Luar biasa. Kita ngobrol-ngobrol sebentar Pak Medi. Boleh. Ada waktu Pak Medi? Ada kurang lebih 20 menit lah ya Pak Dayat. Oke Pak, udah cukup Pak nih Pak. Jadi begini Pak Medi, sebentar lagi kan Pak di sekolah kita ini akan mengadakan lomba Pak. Lomba tingkat provinsi, LKS tingkat provinsi yang akan dilaksanakan di Bandar Lampung Pak. Jadi seperti biasa Pak, kita tiap program keahlian mengirimkan anak Pak untuk mengikuti lomba ini. Jadi Pak Medi, setiap tahun juga Pak di program keahlian saya Pak khususnya akuntansi ini selalu mengirimkan dan alhamdulillah selalu juara Pak, juara 3 minimal. Seperti tahun 2022 dulu juara ketiga. Jadi tahun ini Pak itu pun yang akan kita harapkan Pak, khususnya di program keahlian akuntansi ini. Tetapi Pak Medi, tahun ini saya pesimis Pak. Kenapa saya pesimis Pak? Ada 2 rekan guru saya Pak, guru kita yang mengajar produktif akuntansi ini, yaitu Pak Yasir dan Ibu Dewi Sahara Pak. Di bulan April kemarin mereka pindah tugas Pak. Pak Yasir pindah ke Tanggamus dan Ibu Dewi pindah ke Bandar Lampung Pak, karena memang rumahnya di sana dan dia juga sudah lama di sini. Dia pindah ke Bandar Lampung kembali ke keluarganya Pak. Jadi dari hal itu Pak, saya merasa sangat kehilangan mereka berdua Pak. Sementara kegiatan LKS ini sebentar lagi akan dilaksanakan Pak, tepatnya tanggal 10 September bulan depan ini Pak. Jadi itulah Pak yang mengganjal pikiran saya dan hati saya menghadapi permasalahan ini Pak. Sementara kami bertiga ini sudah satu tim yang solid, yaitu mendidik siswa ini, melatih siswa kita ini sebelum kita kirim ke provinsi untuk mewakili sekolah kita. Jadi begitu Pak permasalahan yang saya hadapi sekarang. Oke Pak Dayat. Benar ya Pak Dayat, kita semua memang merasa kehilangan ya Pak Yasir, Bu Dewi, sebab mereka pindah tugas di tempat yang lain. Jadi Pak Dayat, apakah ada kaitannya kegiatan lomba ini dengan mereka berdua? Jelas Pak, jelas ada kaitan, karena selama ini Pak tidak bisa dipungkiri peran serta mereka berdua ini terhadap keberhasilan anak kita mengikuti lomba di provinsi ini sangat baik Pak, sangat bagus. Mereka berdua sangat berpartisipasi. Kebetulan kami bertiga nih Pak, suatu tim yang solid yang sama-sama membina anak-anak akuntansi ini untuk mengikuti lomba. Dan alhamdulillah berkat kerjasama kami bertiga ini dan dukungan dari semua kawan-kawan, alhamdulillah setiap tahun anak kita ini Pak juara minimal juara 3 Pak, menyisikan SMK-SMK lain yang ada di Provinsi Lampung ini Pak, khususnya program keahlian akuntansi ini. Jadi saya merasa sangat kehilangan mereka berdua Pak, kira-kira seperti itu. Oke, jadi menurut Pak Dayat, apakah dengan tidak adanya Pak Yasir dan Bu Dewi ini, kegiatan lomba LKS siswa akuntansi ini tidak dapat berjalan dengan lancar? Saya rasa Pak bisa juga berjalan dengan baik Pak. Kebetulan juga di sekolah kita ini ada 2 guru Pak, guru akuntansi. Yang pertama Ibu Suryaningsih ya, yang kedua Ibu Sanisa Pak. Mereka berdua itu kan guru baru Pak di sini, baru ditempatkan. Tapi belum saya ajak kerjasama Pak. Tapi kalau saya lihat dari pengamatan saya, khususnya mereka berdua ini Pak, sepertinya bisa Pak menggantikan posisi rekan saya yang pindah ini, Pak Yasir dan Ibu Dewi yang pindah ini. Begitu Pak. Oke. Jadi bagaimana solusi menurut Bapak agar kegiatan lomba ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat meraih juara yang kita inginkan? Oke, jadi dalam hati saya sudah terpikir Pak, saya akan mencoba berkolaborasi Pak dengan rekan guru saya yang 2 ini, yaitu Ibu Ningsih dan Ibu
Sanisa ini untuk bersama-sama mengobrolkan masalah ini, menghadapi LKS ini, bagaimana agar sama-sama kami bertiga ini membina Pak, membina anak-anak kami ini, memberikan pelatihan sebelum anak-anak ini diberangkatkan ke provinsi. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, apa rencana Bapak selanjutnya? Jadi rencana saya selanjutnya Pak, saya akan mencoba menjalin komunikasi dengan rekan saya ini, yaitu Ibu Sanisa dan Ibu Ningsih ini. Saya akan mencoba menemui mereka berdua Pak, berbicara langsung mengenai rencana ini. Mudah-mudahan nanti mereka berdua ini bisa saya ajak kerjasama Pak untuk mendidik, melatih siswa-siswi yang akan diberangkatkan ke Bandar Lampung. Itu rencana saya Pak. Terima kasih Pak Dayat, itu rencananya sudah Bapak Dayat paparkan, mudah-mudahan sesuai dengan rencana yang diharapkan Pak Dayat ya. Amin, amin. Kemudian Pak Dayat, komitmen apa yang akan Bapak lakukan agar dapat rencana tersebut berjalan dengan lancar? Jadi komitmen saya Pak, mulai besok ataupun lusa saya ini akan mencoba Pak menemui mereka berdua ini Pak. Mudah-mudahan lusa mereka ini ngajar Pak. Mereka berdua ini sepertinya ada jam Pak. Hari Jumat lusa mereka berdua ini ada jam. Saya akan mencoba mengajak mereka berdiskusi bersama. Itu yang pertama Pak. Kedua, setelah kami bertiga sepakat Pak, kami akan segera mencari anak-anak yang berpotensi untuk kita kirim ke provinsi ini mengikuti kegiatan LKS ini. Di samping itu juga Pak, kami bertiga ini mungkin akan melakukan strategi-strategi, misalnya melatih anak ini setiap hari Pak, untuk agar bisa nanti target kita tercapai minimal sama lah Pak juaranya dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Terima kasih Pak Dayat. Kemudian dukungan apa Pak Dayat yang Bapak inginkan agar anak-anak dapat juara seperti tahun-tahun sebelumnya lomba LKS ini? Tentunya Pak, yang sangat saya harapkan dukungan dari kepala sekolah Pak. Mudah-mudahan beliau welcome Pak terhadap kegiatan lomba ini, itu yang pertama, karena ini kan akan membawa nama sekolah kita Pak. Yang kedua, saya mengharapkan dukungan dari rekan-rekan Pak yang ada di SMK Negeri 1 Krui ini untuk bersama-sama mendukung kegiatan ini. Dan yang ketiga, khususnya saya minta dukungan dari Pak Riz Pak selaku Warga Sarana untuk menyiapkan segala Assalamualaikum Pak Juan. Waalaikumsalam Pak Medi. Wah, Gimana kabar Pak Juan? alhamdulillah Sehat, baik. ya. Silakan duduk Pak Medi. Terima kasih Pak Juan. Baik. Jadi begini Pak Juan, maksud saya datang ke sini. Bapak ada waktu? Oh, untuk komedi apa sih yang beda? Ada. Oke, silakan Pak Medi. Saya akan menceritakan tentang permasalahan saya sedikit Pak Juan. Ya. Permasalahan yang ada di kelas nih. Oke. Seperti itu Pak Juan. Nah, jadi Bapak apa nih yang Bapak ingin ceritakan? Baik Pak Juan, yang saya ingin ceritakan akhir-akhir ini proses pembelajaran yang saya terapkan di kelas sepertinya anak-anak mulai bosan Pak Juan. Ya, anak-anak sudah mulai bosan, kemudian ada anak-anak yang ngantuk, sebagian yang ngantuk, kemudian ada juga sebagian yang ngobrol sama temannya, Gitu kurang ya. memperhatikan pelajaran. Itu Pak Juan. Ya. Jadi menurut Pak Medi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya sedang hadapi ini Pak Juan. Seperti itu. Menurut Bapak, menurut Pak Medi nih, hal apa yang membuat murid-murid tersebut kurang antusias dalam pembelajaran yang Bapak ajarkan? Menurut saya Pak Juan, anak-anak kurang antusias karena proses pembelajaran masih satu arah Pak Juan. Gitu. Jadi membuat anak-anak bosan gitu. Jadi hanya guru yang menjelaskan, kemudian anak menyimak seperti itu. Jadi kurang aktif di dalam proses pembelajaran. Ya. Kira-kira nih Pak, apa yang dapat membuat murid-murid tersebut lebih antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya Pak, yang saya pikirkan saat ini pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan Pak Juan. Supaya anak-anak itu lebih asik dalam proses pembelajaran,
kemudian ilmu yang saya berikan tersampaikan. Oke, baik. Wah, sepertinya saya berpendapat dengan Bapak ya. Lalu nih Pak, menurut Bapak apa saja yang bisa membuat murid itu lebih asik dan tidak bosan dalam kelas? Ya, terima kasih Pak Iwan. Menurut saya supaya tidak bosan, saya akan memberikan speaking, kemudian games di sela-sela proses pembelajaran, sehingga pembelajaran itu lebih menyenangkan Pak Iwan, seperti itu. Lalu Pak, mengenai tugas nih yang Bapak berikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga murid tersebut kurang antusias dalam pelajaran? Oke. Kemungkinan tugas yang saya berikan itu terlalu banyak Pak Juan. Akibatnya anak-anak kurang antusias dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Oke. Kalau boleh saya tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar yang seperti apa? Nah, selama ini saya masih menggunakan sumber belajar yang ada di perpustakaan saja Pak Juan. Jadi tidak menggunakan sumber belajar yang lain. Itu ya. Oke. Ada tidak sumber belajar yang lebih menyenangkan menurut Bapak? Nah, kalau menurut saya Pak Juan, berdasarkan perkembangan zaman ini, kalau saya sih pinginnya sumber belajarnya itu dari YouTube, anak nonton YouTube, kemudian dari TikTok, kemudian dari Instagram mengenai proses pembelajaran seperti itu. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran, pasti murid-murid akan merasa antusias, merasa senang di dalam pelajaran tersebut. Nah, ini Pak, jadi sekarang apa nih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, rencana saya akan membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan. Ya, kemudian saya akan sertakan video pembelajaran seperti yang ada di YouTube, kemudian ada di TikTok seperti itu, sehingga anak-anak lebih hidup suasananya di kelas, sehingga anak-anak antusias terhadap proses pembelajaran yang ada. Ya, intinya berpihak kepada murid lah gitu. Bagus Pak, itu bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan rencana tersebut bisa berhasil Pak ya. Oke. Lalu nih Pak, komitmen apa yang Bapak akan rencanakan ke depannya? Ya, baiklah Pak Juan. Rencana saya akan selalu membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Ya, jadi selalu membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Kemudian saya akan menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya tahu tentang gaya belajar anak, sehingga ilmu yang saya berikan ke anak-anak tersampaikan dan mereka lebih enjoy, lebih senang dalam proses pembelajaran. Wah, bagus sekali itu Pak. Saya sangat mendukung rencana Bapak. Mudah-mudahan rencana tersebut berjalan sesuai dengan harapan Bapak ya. Oke, terima kasih Pak Juan atas waktunya telah membersamai saya pada hari ini. Mudah-mudahan solusi yang saya berikan tadi akan membuat anak-anak lebih nyaman dalam proses pembelajaran dan lebih menyenangkan lagi. Baik, dari solusi kita hari ini yang sudah Bapak alami, yang sudah Bapak kan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Pak ya. Terima kasih. Ada lagi Pak? Mungkin itu saja Pak Juan, karena saya ada jam ngajar nih Pak Juan. Oh iya, betul. Ya. Terima kasih banyak Pak Juan. Baik. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.